Shalom, selamat pagi saudara. Senang sekali bertemu dalam doa pagi online. Mari kita pada pagi hari ini percaya bahwa Allah kita adalah gunung batu kita, menara keselamatan dan pertolongan kita. Apapun yang kita hadapi, kita serahkan kepada Dia, karena Dia akan membela kita. Hanya dekat Allah saja, aku merasa tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya dekat Allah saja, aku merasa tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Dia kota bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja, aku merasa tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Dia kota bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku, ya kota bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Dia angkat diriku dari kegelapan dan bawaku masuk ke dalam terang-Nya yang ajaib. Dia layak terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatanku, ya kota bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan perlindunganku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Dialah Allah keselamatanku. Dialah Allah keselamatanku. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau penolong hidup kami, Engkau penyelamat kami.
Terima kasih Tuhan, gunung batu keselamatan kami Engkau Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang hidup kami Engkau selalu ada, menyertai kami, menguatkan kami, meneguhkan kami ya Tuhan, bahkan menolong kami ketika kami merasa jatuh dan lemah ya Tuhan. Engkau selalu ada bagi kami ya Tuhan. Tuhan, kami perlu Engkau lebih lagi, kami perlu juga sabda dan firman-Mu Tuhan. Kau berkati yang menyampaikannya Tuhan, setiap perkataan hanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Ini subtema yang saya sampaikan hari ini karena tema gereja kita tentang kebaikan Tuhan. Tetapi saya berikan subtema, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, sebagai orang percaya, kadang kita sering melupakan kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena situasi, karena kondisi, karena tekanan, karena himpitan, karena masalah, karena beban pikiran yang begitu mungkin berat yang kita rasakan sampai kita lupa kebaikan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, Tuhan itu tidak bisa diintervensi karena Tuhan bukan pejabat. Tuhan itu tidak bisa kita sogok karena Dia bukan Tuhan yang seperti begitu. Kalau orang lain kan mungkin Tuhannya kalau kita berbuat baik mungkin Tuhan akan baik. Tidak. Tuhan tetap baik sekalipun kita tidak baik keadaannya. Tuhan tetap baik sekalipun kondisi kita tidak baik. Jadi jangan pernah kita sogok Tuhan, jangan pernah kita intervensi Tuhan, jangan pernah kita, wah kan saya sudah melayani Tuhan, kan saya sudah berkorban untuk Tuhan, kita pantas dong terima berkatnya. Nggak usah kau minta-minta sama Tuhan, Tuhan akan kasih kalau sudah pantas engkau menerimanya. Sekali lagi, Tuhan tidak bisa diintervensi oleh apapun sehingga kita kan Tuhan, saya kan udah melayani Tuhan bertahun-tahun, tolonglah sembuhkan saya, tolonglah berkati saya. Tidak saudara, Tuhan itu bukan sekedar berbicara tentang seperti begitu, jauh daripada itu. Kenapa? Coba kita belajar dari satu tokoh yang bernama Daud. Dia kurang apa hebatnya? Harta dia punya, tahta dia punya, kuasa dia punya, tetapi dia ada satu titik di mana dia butuh Tuhan. Bayangkan ya. Bayangkan, coba kita buka dalam Mazmur 103 ayat yang kedua. Perhatikan. Mazmur 103 ayat yang kedua. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Perhatikan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan kebaikan Tuhan. Ini konteksnya, Daud itu ngomong-ngomong sendiri sama dirinya sendiri ya. Kalau saudara baca di tafsirannya, Daud sendiri orang yang hebat, punya kuasa, punya power, punya jabatan, punya tahta, orang yang disegani yang luar biasa. Di satu titik pun dia butuh yang namanya Tuhan. Jiwanya mungkin kosong pada waktu itu. Kenapa? Karena ada dua kali dia berkata seperti begini. Perhatikan ayat yang pertama, pujilah Tuhan hai jiwaku. Ayat yang kedua, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dia ngomong-ngomong sendiri. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Kata-kata di sini seperti sebuah kekuatan. Dan kalimat terpentingnya adalah jangan lupakan kebaikan Tuhan. Orang sehebat Daud, punya harta, punya tahta, punya kuasa, punya jabatan, disegani, dia berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan kebaikan Tuhan. Wow, luar biasa saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Kenapa sih sebetulnya kita nggak boleh melupakan kebaikan Tuhan? Apa dasarnya? Perhatikan ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga di sana dikatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Wow, ini poin paling terpenting dalam kehidupan kita. Anugerah paling terbesar, anugerah paling terindah dalam kehidupan kita bukan harta, bukan jabatan, bukan tahta, bukan kemewahan. Anugerah yang paling terbesar, kebaikan yang paling terbesar kita terima daripada Tuhan adalah Dia mengampuni segala kesalahan kita. Itu yang paling luar biasa saudara. Tidak ada yang bisa dibandingkan, tidak bisa disandingkan pengampunan Tuhan dengan segala bentuk kemewahan dunia ini. No, tidak ada yang bisa.
Makanya Daud kurang apa hebatnya Daud? Punya tahta, punya kuasa, disegani, dihormati seorang raja. Berani dia berkata jangan lupakan kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena tidak bisa disandingkan kebaikan Tuhan dengan harta dunia ini. Apa itu? Pengampunan. Itulah hebatnya Tuhan kita dalam kehidupan ini, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Dia yang bisa mengampuni segala kesalahan kita. Wow, luar biasa saudara, luar biasa. Jadi kebaikan Tuhan itu jangan sampai kita lupakan. Why? Karena Dia yang mengampuni segala kesalahan kita. Tidak ada Tuhan yang bisa mengampuni, menghapuskan kita dari segala dosa kita. Dia yang mati, yang seharusnya kita yang mati. Dia yang kita yang harusnya disiksa, masuk ke neraka, binasa, tetapi digantikan oleh Dia. Ini tidak boleh dilupakan. Ini harus diingat baik-baik. Jadi kalau cuma masalah sepele, berantem sama istri, pikiran udah aneh-aneh, terus disakiti, dicaci, dihina, nggak dihargai, nggak diajeni, engkau disepelekan, engkau nggak dihormati, terus engkau lupakan kebaikan Tuhan yang telah mengampunimu, salah besar. Engkau salah besar. Karena yang paling tertinggi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita adalah pengampunan dosa. Inilah hebatnya Tuhan kita. Pengampunan dosa, men. Kebaikan Tuhan yang paling luar biasa. Sehingga Daud sampai 2 kali berkata, pasal ayat 1 sampai ayat 2, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena Dia yang mengampuni kesalahan kita. Wow, jadi kalau cuma masalah kecil-kecil, masalah duit, masalah nggak dihargai, masalah ekonomi, masalah engkau sakit hati, masalah engkau nggak diopen, itu masalah kecil-kecil, itu nggak sebanding dengan pengampunan Tuhan. Jadi kita sebagai orang Kristen, mari kita sadar, mari kita ingat kebaikan Tuhan bahwa Dia telah mati di kayu salib. Itu yang paling luar biasa. Jadi kalau cuma masalah sakit hati, berantem sama istri, terus mureng-mureng, terus nggak itu masalah. Itu bukan Kristen sejati, saudara. Perhatikan sekali lagi, kalau engkau benar-benar Kristen sejati, ingat kebaikan Tuhan. Dia yang mengampuni kesalahanmu. Jadi kalau orang bersalah kepadamu, masa engkau nggak mau mengampuni? Iya toh? Kalau istri sakit hati, engkau malah tambah parah, engkau malah marah-marah. Itu keliru. No, tidak seperti begitu. Terus apa yang selanjutnya? Kenapa Daud sampai bilang seperti begitu? Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Kenapa sampai Daud sampai ngomong-ngomong sendiri gitu loh? Itu dalam terjemahan yang lain. Perhatikan ayat ketiga, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Wow. Jangan lupakan Tuhan. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Kenapa? Dia yang menyembuhkanmu. Berapa kali kita ditolong Tuhan dalam hidup ini? Berapa kali kita lewat lembah oleh karena pertolongan Tuhan? Berapa kali kita sakit disembuhkan oleh Tuhan? Jangan lupakan itu. Jadi kalau engkau dalam masalah hari ini dan masalahmu sepertinya berat, Allah itu masih kecil. Kenapa? Karena Tuhan telah mati loh. Jadi kan kita sebagai orang Kristen kadang-kadang terlalu banyak sambat, terlalu banyak mengeluh, terlalu banyak cuap-cuap di status lah, cuap-cuap di sosmed lah, kayaknya grantes banget. Aduh men, sudahlah, kita mari dewasa dalam kehidupan kekristenan kita. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Dia yang mengampuni dosamu dan Dia yang menyembuhkanmu dari segala macam penyakit. Ya toh? Saudara harus ingat kebaikan Tuhan. Makanya kalau saudara benar-benar hidup dalam mengasihi Tuhan, ketika saudara berdoa, menyembah, sujud di hadapan Tuhan, saudara kalau ingat kebaikan Tuhan, menangis. Orang kalau level rohaninya semakin tinggi, nangisnya itu beda faktornya. Ada orang nangis karena utangnya belum lunas. Tapi ada orang nangis karena mengingat kebaikan Tuhan. Oh Tuhan, Kau begitu baik dan luar biasa. Harusnya aku yang binasa Tuhan. Sampai detik ini aku bisa hidup itu karena Tuhan. Dan dia menangis. Itu level rohaninya beda. Tapi ada orang yang menangis karena disakiti, karena tidak bisa bayar utang. Aku jatuh tempo piye Tuhan, kayak dioyak-oyak debt collector. Itu lain level rohaninya ya. Jadi masalah dunia itu lepaskan, tinggalkan dulu lah, datang kepada Tuhan, cari Tuhan. Jangan sampai engkau lupa kebaikan Tuhan. Kalau di tingkat ini level kerohanianmu, masalah-masalah yang receh-receh itu Anda saudara tepis. Saya sering bilang sama istri, masalah kecil-kecil jangan digagas. Apalagi kalau masalah di rumah tangga, yang masak gosong, yang itu nggak masalah itu. Jajan anak segini, nggak masalah. Selagi badan masih sehat, kerja cari duit, bisa kita cari. Pokoknya
peraturannya di rumah tangga, masalah kecil jangan dibesar-besarin. Oh, itu bagi saya. Jadi jangan sampai masalah kecil dibesar-besarin gara-gara masalahnya lah. No. Kita sebagai orang Kristen ingat kebaikan Tuhan. Dia telah mati menebus kita. Dia telah menyembuhkan segala macam penyakit kita. Dari kita lahir sampai kita ada saat ini, itu semua oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan. Jadi jangan lupakan itu, men. Yang terakhir, yang ketiga, ayat yang keempat. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Wow, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Wow, dia yang menebus hidup kita dari lubang kubur. Jadi artinya apa? Harta dunia, kemewahan dunia, keindahan dunia itu tidak ada sebanding dengan kasih karunia Tuhan. Dikatakan ayat yang keempat tadi, yang memahkota engkau dengan kasih setia dan rahmat Tuhan. Bukankah Tuhan berkali-kali menolong kita? Berkali-kali kau menolong kita, Tuhan. Berkali-kali Tuhan menolong kita. Dalam segala lembah, dalam segala situasi, dalam segala kesulitan, Tuhan tetap bisa Tuhan tetap bisa membuat kita lewat dari semuanya itu. Itu bukankah kebaikan Tuhan? Jadi perhatikan sekali lagi, yang pesan pentingnya adalah apapun kondisi hidupmu, sesulit apapun kondisi hidupmu hari-hari ini, ingat kebaikan Tuhan. Dia yang menebus engkau, dia yang menyembuhkan sakit penyakitmu, dia yang menebus engkau dari lubang kubur, bahkan memahkotai engkau dengan kasih setia Tuhan. Sampai detik ini engkau bisa hidup, itu karena kebaikan Tuhan. Jadi masalah yang kecil-kecil, masalah receh-receh, tepis saja. Fokus kepada Tuhan, sehingga engkau akan mendapatkan kekuatan yang begitu luar biasa, bisa menjalani hidup ini dengan sukacita. God bless you.